Halo semua, berjumpa lagi dengan Hikari. Kali ini kita akan membahas tentang menjaga diri. Kalian tentu tahu kan beberapa berita terakhir tentang penculikan anak. Salah satunya kasus penculikan anak di awal tahun 2023 ini, yaitu kasus penculikan anak berusia 11 tahun di Makassar. Seorang anak berinisial MFS diculik, kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa. Melihat dan mendengar berita kasus penculikan seperti itu tentu membuat kita sedih dan harus berhati-hati. Peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Selain menjaga dan mengawasi kita sebaik mungkin, orang tua juga pernah mengajarkan kepada kita cara melindungi diri kita sendiri. Anak hilang, tersesat, atau diculik merupakan salah satu ketakutan terbesar orang tua. Untuk mencegah dan mewaspadainya, kita perlu dibekali dengan informasi dan cara mencegahnya. Ini adalah salah satu kejahatan yang dapat terjadi kepada siapa saja, terutama kepada anak kecil yang lebih rentan. Terlebih lagi, para pelaku menggunakan berbagai cara untuk melakukan kejahatannya, mulai dari memberikan permen, mainan, hingga internet yang biasa kita gunakan untuk bermain game online. Dengan begitu, penting bagi kita untuk menyadari hal ini dan mulai melakukan berbagai cara pencegahan. Kita perlu diberi pendidikan atau edukasi tentang hal ini. Kita perlu tahu tentang cara mencegahnya. Kita perlu diberitahu risiko dari bahaya penculikan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Membiarkan kita beraktivitas sendiri atau bermain bersama teman memang dapat melatih kita bersikap mandiri. Namun, kita harus tetap waspada dan harus dibekali informasi dan cara menghadapi supaya terhindar dari tindak kejahatan penculikan. Kita tidak perlu curiga dan takut yang berlebihan, tapi kita harus mengetahui cara melindungi dan menjaga diri, terutama saat kita sedang tidak bersama orang tua. Penculikan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan pengurungan seseorang terhadap kehendak atau kebebasannya. Terkadang penculikan dilakukan untuk meminta tebusan, dijual kepada orang lain, atau untuk tujuan lainnya. Pelaku juga terkadang melakukan berbagai cara dalam melakukan aksinya, dan dalam situasi tertentu, diantaranya: pertama, pelaku menyamar sebagai orang tua. Pelaku dapat menyamar sebagai orang tua atau pengasuh untuk mengelabui dan membawa kita pergi. Jadi kita harus berhati-hati dengan orang yang baru kita kenal ya. Meskipun orang tersebut meminta tolong, menyampaikan hal-hal tentang keberadaan orang tua kita yang menunggu di suatu tempat, atau memberikan janji yang akan memberikan hadiah jika kita mau ikut dengan mereka. Jangan percaya kepada mereka ya. Ceritakan juga tentang apa yang kita alami hari ini kepada papa mama kita. Membicarakan pengalaman hari ini akan membuat papa mama dan kita memahami kondisi dan kemungkinan adanya orang asing yang berniat buruk. Kita juga tidak perlu takut dan harus menceritakan kepada papa mama bila kita mendapatkan suatu ancaman dari seseorang ya. Ini akan membuka diskusi tentang bagaimana melindungi diri dari kejahatan. Kita pun jadi lebih paham tentang pentingnya bersikap waspada. Kedua, pelaku menggunakan handphone. Pelaku dapat menggunakan handphone untuk SMS, telepon, dan internet atau media sosial supaya dapat mempengaruhi dan membujuk kita untuk bertemu dengan mereka secara langsung.
Jangan memberikan informasi pribadi tentang kita seperti alamat rumah, foto, dan nomor HP kita kepada orang asing. Jadi kita jangan terpengaruh, dan bila mau keluar rumah harus pamit dan izin dengan papa mama kita dahulu ya. Tidak lupa kita juga harus mempunyai nomor telepon papa mama, pengasuh yang sudah kita kenal baik, dan nomor telepon darurat polisi ya. Pastikan juga HP kita mempunyai baterai, pulsa, dan kuota yang cukup. Ketiga, berlaku menawarkan hadiah dan mainan atau ajakan orang lain. Kita sangat rentan menjadi korban penculikan. Hal itu karena kita mudah tergiur oleh sesuatu yang kita sukai, seperti mainan dan lain sebagainya. Pelaku dapat menawarkan hadiah atau segala sesuatu untuk menarik perhatian dan membawa kita pergi. Kita harus menolak pemberian makanan atau minuman atau sesuatu yang lain dari orang asing ketika tidak ada orang tua di samping kita. Jadi jangan mudah tergiur oleh pemberian apapun oleh orang lain ya. Kita harus tidak tergiur oleh sesuatu yang ditawarkan oleh orang yang tidak dikenal. Jangan ragu untuk menolak pemberian dari orang yang tidak kita kenal. Bukan hanya menolak pemberian ya, tapi kita juga perlu menolak pemberitaan asing yang membuat kita tidak nyaman. Kita juga harus tahu area tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Mungkin sulit bagi kita untuk bersikap tegas dan menentang orang dewasa. Namun kita harus berani menolak permintaan dari orang yang kita tidak kenal tersebut, apalagi bila terlihat mencurigakan. Kita perlu untuk menolak pemberian hadiah atau apapun dari orang lain yang tidak kita kenal secara baik-baik. Menolak ajakan pergi dengan orang asing juga diharuskan, meskipun mereka mengajak kita melakukan hal-hal yang menyenangkan. Biasakan juga harus bertanya kepada orang tua dahulu sebelum bertemu orang lain. Jadi, kita harus menolak jika ada orang yang mengajak kita pergi, dan kita tidak boleh menerima hadiah apapun dari orang asingnya. Selain itu, kita juga tidak boleh berpergian keluar rumah sendiri tanpa ditemani orang dewasa yang bisa bertanggung jawab akan keselamatan kita. Keempat, pada saat kita sendirian. Saat kita bermain di luar rumah, usahakan untuk selalu berada dekat dengan papa mama. Kita jangan bermain sendirian. Kita harus selalu ditemani oleh orang tua saat kita berada di tempat-tempat umum seperti taman bermain atau pusat perbelanjaan, mal, atau tempat wisata, dan tempat-tempat umum lainnya. Jangan karena asik bermain sehingga kita terpisah dari papa mama ya. Selain bisa tersesat, kita juga akan membahayakan diri kita. Kita tidak boleh bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal tanpa pengawasan papa mama. Pelaku juga dapat menunggu, seperti saat kita akan berangkat ataupun pulang sekolah. Jadi, kita harus menunggu sampai orang yang kita kenal yang menjemput kita ya. Apakah itu papa mama atau anggota keluarga lainnya. Sekolah tempat kita belajar juga mengingatkan agar apabila ada perubahan penjemput yang bukan papa mama atau penjemput biasanya, maka harus diinformasikan kepada guru kelas atau pihak kantor tata usaha atau kepala sekolah. Begitu juga apabila papa mama atau penjemput biasanya tidak bisa menjemput tepat waktu, bisa diinformasikan kepada guru kelas atau pihak kantor tata usaha atau kepala sekolah juga. Hal ini semata-mata untuk menjaga keamanan kita saat berada di lingkungan sekolah. Jangan percaya bila pelaku mengatakan mereka disuruh untuk menipu kita tanpa adanya konfirmasi dari papa mama kita. Sambil menunggu untuk dijemput saat pulang sekolah, kita juga dapat bermain dengan teman sekolah lainnya supaya tidak menyendiri ya. Kita juga sudah harus tahu
cara mengunci pintu rumah yang baik dan benar. Semisal suatu saat kita ditinggal sendirian di rumah karena ada sesuatu hal yang mendadak. Kita harus selalu mengunci pintu ya. Dan jangan pernah membukakan pintu rumah jika ada orang asing yang datang. Oh iya, ingatkan juga kepada papa mama supaya kita tidak ditinggal sendirian pada saat di dalam mobil, atau di rumah, atau di suatu tempat, apalagi bila bersama orang yang baru kita kenal. Dalam situasi tertentu, semisal kita merasa ada orang asing yang membuntuti atau mengikuti atau mendekati kita, maka yang harus kita lakukan adalah segera mencari tempat yang aman seperti pos atau tempat di mana ada petugas keamanan, lalu mencari orang-orang yang berseragam seperti bapak atau ibu petugas keamanan atau kakak pegawai toko atau orang dewasa lainnya. Kita juga harus bisa menjauh dari mobil asing yang dikemudikan dengan orang yang kita tidak kenal. Pastikan kita tahu mobil siapa yang boleh kita naikin dan mobil siapa yang tidak boleh kita dinaiki ya. Kita harus menjauh dari mobil manapun yang berhenti di samping kita dan yang dikemudikan oleh orang asing. Bahkan jika orang itu terlihat tersesat atau kebingungan, semisal sedang mencari alamat. Oleh karenanya, kita harus mengetahui ciri-ciri kendaraan keluarga kita ya. Biasanya kita akan lebih mudah mengenali ciri-ciri dari kendaraan mobil milik keluarga kita, mulai dari warna catnya, plat nomor, ataupun stiker yang menjadi ciri khas. Hal ini bisa dimanfaatkan agar kita tidak mudah naik kendaraan yang bukan milik orang tua kita, terutama bila diajak oleh orang asing ya. Kita juga harus selalu menghindari jalan-jalan kecil atau jalan yang sempit atau jalan yang sepi ya, dikarenakan bila terjadi sesuatu tidak ada yang bisa menolong kita. Jadi bila kita jauh dari keramaian, maka kita perlu segera mencari tempat yang dipenuhi oleh keramaian ya. Kita harus selalu berada di samping papa mama jika bepergian di tempat ramai. Dalam hal kita tersesat, kita harus mencari orang atau tempat yang dapat menolong kita. Semisalnya pos satpam atau pos security, pusat informasi, kantor polisi, atau rumah sakit terdekat. Jika tidak, kita bisa meminta bantuan kepada ibu yang sedang bersama anaknya atau kakak wanita yang lainnya ya. Atau semisal ketika kita tersesat dan kemudian mengenali suatu jalan yang pernah kita kunjungi, kita juga boleh untuk pergi ke rumah teman kita atau kerabat keluarga kita yang lain yang terdekat sambil menunggu dijemput orang tua kita. Kita memiliki ingatan yang cukup tinggi dalam mengenali suatu alamat dengan baik. Jadi ketika kita merasa terancam, kita bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu di tempat terdekat, apakah di rumah teman atau rumah kerabat keluarga kita. Oleh karenanya, orang tua juga harus memberitahu kita sebelumnya di mana letak rumah teman atau kerabat keluarga yang bisa kita kunjungi ketika kita butuh pertolongan. Kelima, pelaku menggunakan kekerasan atau pemaksaan. Pelaku dapat menggunakan kekerasan untuk memaksa kita untuk pergi bersama mereka. Kita harus berteriak minta tolong ketika ada orang yang kita tidak kenal memaksa kita ikut pergi. Terkadang orang tua harus memberikan simulasi atau contoh tindakan penculikan agar kita dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan bila ada orang yang berusaha dengan paksaan untuk menculik kita. Kita harus melawan sebagai bagian dari pertahanan diri kita, terutama apabila pelaku melakukan kekerasan atau menggenggam tangan kita terlalu kuat. Kita bisa menyerang bagian tubuh mereka yang paling lemah agar bisa melepaskan diri, atau bisa juga dengan menggigit tangan orang yang memekat dan kemudian menendang atau berteriak sekencang-kencang. Jadi ketika kita dipaksa oleh orang asing yang berusaha mengambil kita di luar keinginan kita, gigitlah tangannya
dan kemudian berteriaklah sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Menjatuhkan barang-barang dan membuat keributan sekeras mungkin juga diperlukan. Kita juga harus lari ketika ada kesempatan dan segera meminta pertolongan dari orang lain ya. Semua ini perlu kita lakukan dalam upaya untuk menyelamatkan diri kita, dan supaya bila ada orang lain yang mendengar, mereka bisa menolong kita. Bila memungkinkan, kita juga harus belajar teknik dasar keterampilan bela diri. Pelatihan bela diri seperti taekwondo, karate, atau wushu perlu kita pelajari. Selain agar kita bisa melindungi diri dari kejahatan, latihan bela diri ini juga baik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh kita. Teknik dasar keterampilan bela diri adalah salah satu cara untuk terhindar dari penculikan. Dengan keterampilan ini, kita akan lebih mampu melepaskan diri dari sekapan pelaku. Keenam, pelaku menawarkan bantuan atau meminta bantuan. Pelaku dapat menawarkan bantuan, seperti membantu kita yang terluka untuk membujuk kita untuk pergi bersama mereka. Jangan mudah percaya dengan orang lain ya, apalagi orang yang belum kita kenal. Setiap kali ada orang lain yang ingin mengajak kita ke suatu tempat atau menawarkan sesuatu, kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada papa mama kita ya. Ada kalanya pelaku berpura-pura meminta bantuan kita. Semisalnya orang dewasa minta bantuan untuk mencari kucingnya yang hilang. Kita harus paham bahwa kita tidak perlu membantu mereka atau orang dewasa tersebut, karena seharusnya mereka tidak meminta bantuan kepada anak kecil. Ketujuh, pelaku menjadi teman. Pelaku dapat berpura-pura menjadi teman kita dan membangun persahabatan sebelum melakukan tindakan kejahatan. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang asing yang mengetahui dan menyebut nama kita juga ya. Terkadang pelaku sudah mengetahui nama kita sebelum berpura-pura dekat dengan kita. Bukan hanya orang asing, kita juga perlu waspada terhadap orang yang sudah kita kenal. Apalagi bila mereka terlihat mencurigakan. Mungkin sulit bagi kita untuk mengetahui siapa orang yang bisa kita percayai. Selama ini papa mama mungkin sudah mengajarkan kita untuk waspada dengan orang asing. Namun kenyataannya ada juga kasus anak yang diculik oleh seseorang yang mereka kenal. Jadi kita harus waspada juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kita sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu terjadi, kita harus selalu bertanya kepada papa mama dahulu ya. Kita harus selalu berhati-hati saat bertemu dengan orang asing dan selalu meminta izin kepada papa mama. Jangan berbicara dengan orang yang tidak dikenal dan untuk selalu meminta izin papa mama sebelum pergi bersama dengan orang yang tidak dikenal. Memberitahu papa mama saat akan keluar rumah adalah untuk memisahkan diri kita. Selalu meminta izin kepada orang tua sebelum pergi kemanapun. Beritahu papa mama kemana kita akan pergi, bersama siapa, dan kapan atau jam berapa akan pulang. Ketika izin kepada papa mama, walau hendak sekedar bermain di halaman depan rumah atau ke rumah teman, tujuannya adalah agar papa mama tahu kemana harus mencari kita ketika waktunya untuk pulang telah tiba. Selain ketujuh hal tadi, kita juga jangan berpenampilan terlalu mencolok ya. Semisal memakai perhiasan-perhiasan secara berlebihan. Hal-hal yang terlihat mencolok dan kelihatan mahal itu cenderung akan memancing tindakan kejahatan dan membahayakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan berpenampilan terlalu mencolok ya. Ingatlah, kita masih di usia sekolah. Tugas kita sekarang adalah belajar dengan baik. Jadi kita harus tahu ya bagaimana cara menghadapi orang lain, terlebih lagi kepada orang yang tidak kita kenal atau orang asing.
Dengan pengetahuan ini, setidaknya kita bisa meningkatkan kewaspadaan antar risiko kejahatan yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Edukasi tentang pencegahan tindak kejahatan harus dilakukan sejak dini untuk memastikan bahwa kita memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk melindungi diri kita sendiri. Ingatlah, saat di luar kita hanya dapat mengenangkan diri kita sendiri. Orang tua tidak bisa selalu berada di dekat kita untuk melindungi kita. Sehingga penting untuk mengajarkan kepada kita cara melindungi diri kita sendiri. Papa mama bisa mengarahkan kita untuk menghindari dan menolak pemberian orang yang tidak dikenal dan memberikan latihan bela diri dasar. Semua harus berhati-hati dan selalu waspada. Terima kasih untuk semua orang tua di dunia ini yang telah merawat dan menjaga kita selama ini, memberikan pengawasan kepada kita siang dan malam. Terkadang, papa mama perlu menyempatkan waktu untuk mendengar cerita kita mengenai kejadian-kejadian yang kita alami sepanjang hari ini, untuk menghindari kemungkinan ada orang yang berniat jahat kepada kita. Tidak lupa juga kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan juga kepada orang tua, saudara, semua keluarga, dan teman-teman kita supaya selalu berada dalam lindungannya. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan edukasi kepada kita tentang bagaimana menghindari tindakan kejahatan. Ingatlah, kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Selalu waspada ya. Ingatkan juga kepada teman-teman terdekat kita agar mereka juga waspada dengan modus kejahatan yang beragam ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Dadah.